Halo pemirsa, sejumlah kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta yang mengakibatkan korban tewas. Saya Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Banuanya 87 jajaran Kuda 86. Pemirsa, satu orang tewas dalam kebakaran yang meludeskan sejumlah rumah di permukiman padat penduduk Pademangan, Jakarta Timur. Jakarta Utara maksud kami. Diduga api dipicu dari korsleting listrik di salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha. Warga sempat panik menyelamatkan barang-barang. Kebakaran besar terjadi di kawasan padat penduduk di Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. 4 rumah yang berdempetan dengan cepat dilahap api. Warga sekitar panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan menyelamatkan barang-barang. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga yang berasal dari lantai bawah merambat ke lantai 2 dan ke bangunan sebelahnya. Setelah peremajaan RT selesai, kurang lebih 15 menit, si pemilik mati lampu. Nyalain meterannya turun lagi, ternyata korslet. Kita nggak nangkep, tiba-tiba api meledak. Api padam 1 jam kemudian setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Berapa rumah Bang yang kebakar? Kita masih dalam taraf pendataan. Kita lihat mungkin ada 3 atau 4 rumah ini. Dari kebakaran ini, seorang penghuni kos ditemukan tewas. Korban ditemukan di antara puing bangunan yang terbakar setelah dilaporkan hilang. Warga menyebut korban ditemukan di dekat kamarnya. Korban telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Puluhan rumah pada pemukiman di Jalan Krendang, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat panik warga. Asap tebal membumbung tinggi saat pemukiman padat penduduk di Jalan Krendang, Tambora, Jakarta Barat terbakar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Besarnya api membuat seorang warga tak sadarkan diri. Belasan petugas pemadam kebakaran dari Sudin Jakarta Barat dibantu warga sekitar berupaya memadamkan api yang kian membesar. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas tanpa busana dalam hotel di Pekanbaru, Riau. Pelaku ternyata suami siri korban mengaku sakit hati karena korban berencana meracuni. Sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan tewas bersimbah darah di kamar hotel di kawasan Tanjung Datuk, Kota Pekanbaru. Korban berusia 47 tahun ditemukan petugas hotel dalam kondisi terlentang di kasur. Tim identifikasi Polresta Pekanbaru yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa korban. Sejumlah saksi menduga korban tewas dibunuh teman prianya karena sempat terdengar suara keributan sebelum temannya pergi. Korban dengan inisial D, umur 47 tahun, perempuan, ditemukan di dalam kamar, di atas kasur, dalam keadaan terlentang, tanpa busana, dalam keadaan meninggal dunia. Setelah itu, setelah kita sampai ke TKP, kemudian kita melakukan olah TKP, dan memang kita temukan adanya tanda-tanda kekerasan dan bekas cekikan di leher dan banyaknya bercak darah baik di kasur maupun di lantai. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk divisum. Tak butuh waktu lama, pelaku berinisial LS, suami siri korban, diringkus di tempat persembunyiannya.
Pelaku mengaku motif pembunuhan ini dilakukan karena kesal. Korban pernah coba meracuninya yang berbuntut cekcok di TKP dan penganiayaan pelaku terhadap korban hingga tewas. Motifnya adalah tersangka ini merasa pernah diracuni oleh istrinya ini, gitu. Jadi dari keterangan tersangka bahwasanya dia pernah merasa diracuni oleh istrinya. Oleh sebab itu dia mengkonfirmasi nih istrinya ini, istri sirinya ini bahwasanya, namun istrinya tidak mengakui ya, sehingga timbul cekcok. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan, terancam 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Pemirsa, seorang nenek tewas dibunuh tetangganya di Aceh Barat gara-gara tak memberi pinjaman uang. Pelaku yang sakit hati menganiaya dengan senjata tajam, membawa puluhan gram perhiasan korban. Dalam reka ulang, keluarga histeris melihat cara pelaku membunuh korban. Wanita ini menangis histeris saat melihat Izul melakukan reka ulang pembunuhan nenek Dahniar di perumahan Cinta Kasih Penanga Baru, Merebu, Aceh Barat. Zul ditangkap setelah hampir 2 bulan berkeliaran di Aceh Jaya dan Aceh Barat akan menjual perhiasan korban, namun tidak laku karena tidak ada surat pembelian. Dalam reka ulang, Izul memperagakan 5 adegan pembunuhan dari kedatangan, membunuh, hingga membawa kabur perhiasan dari warung tempat tinggal nenek Dahniar. Bangun pergi meninggalkan ibu mertua di sini. Yang melaksanakan itu sendiri, ya. Tapi karena saya tidak tahu si korban ada dengar omongan yang Zul juga membuang senjata tajam yang digunakan untuk membunuh nenek Dahniar. Ini berakhir nih kan? Oh, berakhir. Dari apa sudah? Di mana? Nah, setelah itu di mana titik temuan? Keluarga yang mengenal Zul tak menyangka pelanggan warung ini tega membunuh nenek Dahniar yang tinggal seorang diri. Menuntut bahwasanya hukuman yang dilakukan oleh dia itu hukuman yang berlaku dalam hukuman negara kita ataupun seumur hidup. Hukuman seumur hidup aja. Hasil penyelidikan polisi, Izul membawa kabur 30 gram emas, namun tidak laku dijual karena tanpa surat saat ditawarkan di pasar Aceh Jaya. Izul membunuh karena jeritan nenek Dahniar takut didengar tetangga. Kalau dari BAP dengan yang kita laksanakan rekonstruksi hari ini, itu tetap tidak ada perencanaan. Ya, dilakukan karena spontan. Awal Agustus lalu, warga Penanga Baru Merebu dikejutkan dengan tewasnya Dahniar di kios tempat berjualan. Korban pertama kali ditemukan anak di bawah umur yang sering menemani di warung korban. Korban ditemukan dengan luka mengenaskan di bagian leher. Tersangka ditangkap akhir September lalu di wilayah Merebu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan perhiasan korban. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Kasus dugaan ruda paksa 3 anak di bawah umur oleh ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Tiwur, Sulawesi Selatan 2019 lalu kembali dibuka. Tim asistensi Mabes Polri menemukan kekeliruan dalam proses penyidikan sehingga disinyalir minim alat bukti. Tim asistensi Mabes Polri yang dipimpin Kombes Helvi Assegaf menemukan kekeliruan dalam proses penyidikan kasus dugaan ruda paksa 3 bocah oleh ayah kandungnya di Luwu Timur tahun 2019 lalu. Akibatnya, kasus ini menjadi minim alat bukti sehingga penyidikannya dihentikan atau SP3. Pihak LBH Makassar selaku kuasa hukum 3 korban ruda paksa menyambut positif langkah Mabes Polri karena berpeluang kasus ini kembali dibuka. LBH juga berharap proses penyidikan kasus ini diambil alih oleh Polda Sulawesi Selatan, mengingat Polres Luwu Timur tidak memiliki perspektif pelindungan dengan membocorkan data anak. Ini bisa lanjut dan kemudian para korban mendapatkan keadilan. Itu saya pikir yang paling penting. Nah, selanjutnya kita tentu saja akan terbuka kerjasama memberikan masukan-masukan kepada penyidik.
Dalam penghentian perkara ruda paksa, saat awal sidik harusnya ada laporan ke penuntut umum atau Kejari Kabupaten Luwu Timur. Sehingga evaluasi dan perkembangan kasus ruda paksa itu sudah ada koordinasi dengan penuntut umum. Laporan sampai pada SP3 kepada penuntut umum. Karena penuntut umum ini ketika berkas sudah dilimpah dan dia terima, berarti dia terima all in ya, dalam bahasa saya. Ya, terima mengenai berkas, terima mengenai tanggung jawab bahwa isinya berkas itu memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut pada persidangan pengadilan. 3 anak di bawah umur tahun 2019 lalu juga menjadi korban tindak asusila oleh ayah kandungnya. Usai gelar perkara di Polda Sulawesi Selatan pada tahun 2020 lalu, Polres Luwu Timur menghentikan kasus ini dengan alasan minim alat bukti. Ibu korban yang telah berpisah dengan suaminya tak terima dan mengadukannya ke lembaga bantuan hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone melaporkan. Seorang nasabah depresi setelah terjerat pinjaman online ilegal. Petugas gabungan dari Polda DIY dan Polda Jawa Barat menggerebek kantor pinjol ilegal tersebut di kawasan Sleman, Yogyakarta. Polisi mengamankan 86 orang termasuk 105 PC dan 105 handphone. Petugas gabungan dari Polda DIY dan Polda Jawa Barat menggerebek sebuah kantor pinjaman online ilegal di Jalan Herman Yohanes Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Petugas meminta para karyawan angkat tangan dan menghentikan segala aktivitas di ruko tersebut. 83 operator, 2 HRD, dan seorang manajer digelandang petugas. Barang bukti berupa ratusan PC dan HP digunakan dalam tindak pidana disita petugas. Penggerebekan berawal dari laporan salah satu nasabahnya di Jawa Barat yang terdepresi oleh ulah pinjol ilegal ini. Korban TM bahkan harus dirawat di rumah sakit akibat tekanan pinjaman online. Pada pemeriksaan awal diketahui, pinjol ini memiliki 23 aplikasi yang semuanya ilegal. Untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat. 3 hari yang lalu, kami Polda Jawa Barat mendapat laporan dari seorang korban yang berinisial TM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena merasa depresi dengan tindakan-tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online tersebut. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Anggota Patwal Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat menggagalkan aksi pencurian spesialis mobil box. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah pelaku berupaya kabur dan nyaris menabrak anggota saat pemeriksaan ganjil genap. Video amatir merekam penangkapan pelaku pencurian saat berupaya kabur ke gang sempit di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Penangkapan berawal saat petugas mencurigai pelaku yang nyaris menabrak petugas dan kabur usai menabrak warung saat pemeriksaan ganjil genap di kawasan Padalarang. Petugas yang mengetahui adanya aksi pencurian mobil box di kawasan Depok yang kabur ke Bandung langsung melakukan penyergapan. Diduga keduanya merupakan spesialis pencuri kendaraan truk box lintas wilayah. Kendaraan dan kedua diduga tersangka sudah kita serahkan ke Satreskrim Polres Cimahi. Kemudian pengendara kendaraan box yang diduga pelaku menambah kecepatan, kemudian hampir menabrak anggota, kemudian menabrak warung, kemudian lari, dan kemudian kita lakukan penangkapan. Kedua pelaku berinisial AR dan IM diserahkan ke Satreskrim Polres Cimahi untuk pemeriksaan. Polisi masih memburu pelaku lain termasuk penadah dalam jaringan ini. Dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, 3 warga tertimpa kren proyek pembangunan menara PDAM di Depok, Jawa Barat. 1 diantaranya anak di bawah umur. Pengangkatan korban anak berlangsung dramatis selama 5 jam dari reruntuhan besi dan bangunan. Kren yang roboh menimpa rumah warga dan sebuah warung. Petugas pemadam kebakaran memotong satu persatu besi kren yang menimpa bocah perempuan berusia 12 tahun di dalam rumahnya Jalan Raya Mawar, Depok Jaya, Kota Depok.
Proses pengangkatan reruntuhan bangunan dan pemotongan besi berlangsung dramatis. Bahkan para petugas pemadam kebakaran sambil menenangkan korban disertai doa-doa. Korban tertimpa reruntuhan bangunan dan besi kren saat sedang mengikuti kegiatan belajar secara daring di dalam rumahnya. Korban dalam kondisi sadar, sementara petugas medis terus menjaga dan tetap memberi asupan minuman. Setelah 5 jam, petugas pemadam kebakaran melakukan pemotongan. Korban berhasil diangkat dari reruntuhan. Para petugas pemadam kebakaran menangis setelah berhasil mengangkat korban. Melakukannya hati-hati karena korban terjepit oleh besi, oleh beton ya. Kita memotongnya dengan pelan-pelan, takut betonnya rubuh. Makanya kami tidak membiarkan kalau ada yang mencoba mengangkat beton. Ya kami menyelamatkan korban dulu, baru angkat beton. Posisi beton di mana Pak? Posisi beton di mana Pak? Dihimpit itu, dihimpit nanti ada fotonya tuh. Di tangan kiri kanan Pak? Di sebelah kanan ya, tangan kanan. Alhamdulillah korban selamat sehat ya. Sebelumnya, sebuah kren proyek menara air PDAM Depok tiba-tiba roboh menimpa rumah warga dan sebuah warung. Di dalam rumah terdapat 2 orang termasuk korban yang berusia 12 tahun yang sedang belajar. Sementara di warung seorang pedagang juga mengalami luka akibat tertimpa reruntuhan. Warga sebelumnya sempat mendengar suara keras sebelum kren menimpa 2 bangunan. Lama ibu bawa kedengaran suara gabruk gitu. Langsung manggil ibu katanya. Bapak berdarah kena. Dari bawa ke rumah sakit Bu? Matra keluarga. Ketiban apa sih Bu ini? Ya perobohan yang dari atas genteng itu. Proyek apa sih Bu itu sebelahnya? Perobohan menara. Perobohan menara PDAM Bu? Iya. Berarti yang sebelah juga? Iya, bukan sebelah lebih parah lagi anaknya ketiban. Ada anaknya Bu? Iya. Umur berapa? Akibat kren jatuh, tiang-tiang beton proyek pembangunan juga roboh. Beberapa besi kren menimpa bangunan rumah warga. 2 jam lah. 2 jam ya? Kesulitannya seperti apa sih Pak itu di dalam? Ya kesulitannya bongkahan puingnya itu terlalu besar sekali ya. Pilarnya besar sekali. Jadi diameter 60 cm. Itu agak sedikit kesulitan, makanya memerlukan alat dan teknik pengerjaannya yang bisa cepat lah. Makanya Sementara pihak PDAM akan bertanggung jawab terjadinya kecelakaan runtuhnya kren. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya korban. Dan kita saat ini fokus kepada korban dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap moral maupun materialnya, baik terhadap korban nanti akan dibawa ke rumah sakit akan menjadi tanggung jawab kami, kemudian juga rumah yang tertimpa itu juga akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Terkait runtuhnya kren, pihak PDAM akan melakukan penyelidikan untuk melanjutkan proyek pembangunan menara air baru. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang kaki tangan bandar sabu di Palembang, Sumatera Selatan menyimpan barang haram tersebut pada sebuah sound system. Petugas harus beberapa kali melepas tembakan saat memburu sang bandar. Aksi kejar-kejaran polisi dengan seorang bandar narkoba terjadi di kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku IP berusaha kabur melalui belakang rumah. Beberapa kali petugas harus melepas tembakan peringatan. Meski pelaku berhasil kabur, namun petugas menangkap anak buah sang bandar. Pria yang tertangkap bertugas menyimpan 500 gram sabu dalam sound system dengan imbalan 2 juta rupiah. Inisial IP ya, inisial IP. Jadi tadi pagi kita berhasil melakukan tindakan represif di rumahnya. Kita lakukan penggeledahan dan kita mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 500 gram yang disembunyikan di dalam sound system. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Cemburu, istri sibuk bermain TikTok, suami bunuh istri, pelaku cemburu dengan warganet. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serjam.